Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Paskal, Pastoral Konseling Alkitab. Bersama saya Pendeta Michael Maramis. Baik, kita akan segera mulaikan. Pertanyaan yang pertama datang dari seorang pria usia 33 tahun. Setiap kali keluarga besar berkumpul, saya merasa jadi orang yang paling gagal. Wow, setiap kali keluarga besar berkumpul, saya merasa jadi orang yang paling gagal. Karena belum punya rumah sendiri. Waduh, memang benar-benar ya. Kok begitu ya? Rasanya malu dan ingin menghindar. Pertanyaan, bagaimana saya bisa melihat diri saya dari kacamata Tuhan, bukan dari penilaian orang? Hebat sekali ya. Kok bisa ya kalau kumpul keluarga besar kamu jadi orang yang paling gagal? Kamu ini sebenarnya sakit jiwa. Ya, kamu sebenarnya sakit jiwa. Apa hubungannya antara kumpul bersama dengan keluarga besar dan pribadimu yang belum punya rumah? Tidak ada hubungan mestinya itu. Ya. Mungkin keluarga besarmu juga tidak mempersoalkan masalah di mana kamu belum punya rumah. Kamu ini terlalu berpikir negative thinking ya. Terbawa dengan perasaan. Ya, kenapa kamu harus merasa gagal bertemu dengan keluarga karena tidak punya rumah? Apa urusannya itu? Nah, kalau kamu misalnya malu ketemu, tidak usah pergi, lebih baik. Ya, tidak perlu kamu hadir. Ya, tetapi saya heran, kamu menjadikan rumah itu menjadi sebuah nilai diri atau kebanggaan, atau mau menunjukkan bahwa saya sudah punya ini dan punya itu. Itu adalah orang yang benar-benar sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Tidak perlu mestinya. Apalagi sampai merasa gagal. Kita harus memandang kata gagal itu dari perspektif Alkitab. Bukan dari perspektif dunia. Nah, kalau kamu melihat dari perspektif dunia, ya otomatis. Nah, namanya orang dunia yang tidak bertobat selalu melihat kalau orang yang belum punya ini, punya itu orang gagal. Itu kan konsep duniawi. Konsep manusia pada umumnya. Karena keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu diukur dari materi yang dia dapat, yang dia miliki. Itu sebenarnya sebuah penyesatan. Mestinya kata gagal itu harus ditinjau dari perspektif Alkitab. Mau kasih tahu. Nah, kalau kamu belum punya rumah, belum punya ini dan punya itu bukanlah sebuah kegagalan. Karena itu bisa dicari dengan kerja keras, hemat. Orang bisa meraih rumah, walaupun ya lama baru bisa tercapai. Tapi tetap pasti bisa tercapai. Kalau dia rajin nabung, dia rajin kerja, dia hemat, dia bisa mencapai itu. Tapi kalau kamu ditolak di kekekalan, ditolak di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, itu baru gagal. Itu baru gagal. Nah, kalau cuma masalah rumah, nak punya, belum miliki, itu bukan gagal. Ya, jangan sampai ya kamu memiliki pikiran yang demikian lagi. Ya, yang kamu pikirkan adalah jangan sampai aku gagal diterima di keabadian. Itu yang harus kamu pikirkan. Kalau yang lain itu kamu bisa selesaikan dengan tanggung jawab. Karena firman Tuhan jelas, asal dan makan pakaian cukup. Orang-orang Kristen di abad mula-mula itu terkatung-katung, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak persoalkan itu.
Kalau tidak punya rumah ya kontrak aja. Jalani saja hidup ini. Yang penting bagaimana aku berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja. Sekarang kalau kamu meninggal, kamu punya rumah besar, kamu meninggal. Apa kamu bawa? Tidak ada yang kamu bisa bawa. Semua kamu akan tinggalkan. Karena sebagaimana kamu datang sendiri, kamu juga pun pulang dengan sendirinya. Tidak ada yang kita genggam. Yang kita genggam itu cuma satu, Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kamu ya, luar biasa. Kamu terus berubah. Dan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari seorang wanita usia 31 tahun. Saya dan suami sama-sama bekerja di rumah. Maaf, saya dan suami sama-sama bekerja dari rumah. Tapi masalah sering berujung debat. Karena beda gaya kerja dan ritme hidup. Rumah yang tadinya tempat istirahat jadi penuh tekanan. Rumah yang tadinya tempat istirahat jadi penuh tekanan. Pertanyaan, gimana caranya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah situasi kerja yang tumpang tindih setiap hari? Coba kamu bangun ruangan kerja sendiri deh di rumah. Kalau sering konflik dengan pasangan hidupmu, kamu bangun aja ruangan kerja sendiri. Ya. Dan kedua, coba kamu ajak suamimu duduk bersama untuk bicarakan masalah ini. Kenapa kamu konflik dalam pekerjaan? Ya. Itu harus dikomunikasikan, ya. Setiap masalah yang terjadi itu harus dikomunikasikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan coba kamu belajar lebih tenang, ya. Lebih tenang. Kelola stresmu, kelola emosimu, kelola perkataanmu, ya. Dan kamu harus memiliki waktu istirahat yang cukup. Karena kalau kurang istirahat juga bisa emosi. Ya. Dan kelola stresmu. Nggak usah debat, lebih banyak mengalah. Kamu sebagai seorang wanita, lakukan ini. Apa yang saya sampaikan ya. Dan kamu harus bagaimana mengelola waktu dengan baik. Agar punya kebersamaan bersama dengan suamimu. Atau dengan keluargamu. Ya. Manajemen waktu itu penting dikelola. Ya, bicarakan baik-baik. Ya. Itu saja yang saya sampaikan ke kamu ya. Ini sangat terlalu mudah untuk menjawab ini ya. Tidak terlalu sulit. Cuma yang penting satu, jangan ego. Ya, belajar rendah hati. Kalau suamimu lebih dominan, kamu lebih banyak memilih diam. Ya, memilih diam aja. Dan cari Tuhan. Ikut doa pagi saya setiap pukul 5 pagi. Waktu Indonesia bagian tengah di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Nanti kamu bertumbuh di situ. Nanti suasana rumahmu akan benar-benar berubah. Pasti akan berubah. Ya, Tuhan memberkati kamu, luar biasa. Saya lanjut ke pertanyaan berikut, datang dari seorang pria usia 40 tahun. Anak saya mulai suka konten-konten digital yang menurut saya nggak sesuai nilai keluarga. Tapi kalau saya larang, dia bilang saya kuno dan nggak ngerti zaman. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa membimbing anak di era digital tanpa jadi orang tua yang kaku dan malah menjauhkan dia? Saya tidak tahu usia anakmu berapa. Tetapi di era digital seperti hari ini agak sulit melarang, apalagi menghentikan mereka menggunakan gadget. Yang bisa kamu lakukan adalah mengurangi penggunaan atau penggunaan gadget dengan ada caranya. Kita mau tidak, bukan berarti kita merampas atau kita tidak mau kasih gadget lagi dia. Kita enggak usah tetapkan jam, ya. Kadang agak juga bisa konflik. Ya. Tapi kita harus punya cara. Bagaimana supaya anak kita mengurangi penggunaan gadget? Saya kasih tahu. Ya, kamu harus libatkan anakmu itu dalam kegiatan-kegiatan.
Misalnya setelah dia pulang sekolah, istirahat 30 menit atau 1 jam, lalu ikut kursus. Ikutkan dia kursus, entah kursus bahasa Inggris, kursus matematika. Saudaraku, kamu libatkan supaya waktunya untuk bermain game atau sibuk di gadget itu berkurang. Karena ada hal yang harus dia lakukan. Setelah itu kamu libatkan misalnya di sanggar atau di salah satu cabang olahraga. Itu tanpa disadari menyita waktu mereka dengan gadget. Karena diisi dengan kegiatan-kegiatan. Tapi kalau anak tanpa kegiatan, ya dari sejak bangun pagi sampai malam hari itu dia pasti akan ada di gadget. Tapi kalau anak dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan, ya penggunaan gadget makin berkurang. Dan kamu juga tampil sebagai orang tua yang bisa mengedukasi anak ya. Ya sampaikan saja, nasihati saja, nak harus hati-hati ya menggunakan gadget, hindari konten-konten yang tidak memberkati. Dan libatkan anak di dalam kerohanian ya. Kamu juga harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kamu ajak anakmu ke gereja, kamu sendiri tidak ke gereja. Kamu ajak anak atau diperintahkan suruh berdoa, kamu sendiri juga tidak berdoa. Kamu harus berusaha menjadi teladan dan dia akan mencontoh teladan. Ya, saya kira itu yang menjadi saran saya. Tuhan memberkati ya, luar biasa. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Datang dari seorang wanita usia 35 tahun. Saya sedang memulai usaha kecil dari rumah. Tapi suami merasa itu cuma iseng-iseng dan belum mendukung sepenuhnya. Padahal ini sesuatu yang saya perjuangkan dengan serius. Gimana caranya tetap semangat bangun usaha sambil menghadapi pasangan yang belum percaya sepenuhnya. Jadi usahanya ini dianggap suami cuma iseng-iseng. Ya, iseng-iseng. Nah, teruskan usahamu itu. Ya. Jangan banyak bicara, tetap pada pendirianmu. Dan kamu buktikan bahwa usahamu itu yang dikatakan oleh suamimu iseng-iseng berhasil. Jadi kamu tetap saja pada pendirian. Jangan banyak bicara, diam saja. Bekerja terus. Ya. Dan jadikan perkataan suamimu sebagai pemicu atau memotivasi untuk kamu lebih lagi bekerja keras. Ya, karena bagaimanapun namanya manusia itu melihat bukti. Ya, biar yang iseng-iseng itu benar menjadi sebuah usaha yang besar dan diberkati Tuhan. Ya, kamu juga harus cari Tuhan. Ya, supaya yang iseng-iseng itu berubah. Ya, kamu harus cari Tuhan. Jangan sibuk dengan kerja lalu kamu tidak menyisihkan mencari Tuhan. Bukan menyisakan ya, udah capek baru mau ke gereja. Tapi kamu harus menyisihkan. Ya, jangan tidak ke gereja. Dan ikut doa pagi saya setiap hari. Setiap pukul 5 pagi. Di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Setiap pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Kamu akan mendapatkan impartasi spirit. Hidupmu pasti akan berubah. Ya, jadikan rumahmu itu benar-benar menjadi rumah tempat kehadiran Tuhan. Jangan simpan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadikan tempat usahamu itu benar-benar menjadi tempat usaha diberkati Tuhan dan menjadi tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah usahamu. Ya, itu saran saya. Tuhan memberkati kamu. Ya. Dan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari seorang pria usia 39 tahun. Saya satu-satunya yang belum menikah di antara kakak adik. Dan tiap kumpul keluarga selalu ditanya kapan nyusul. Padahal saya juga pengen, tapi belum waktunya. Pertanyaan, bagaimana saya bisa tetap tenang dan enggak tertekan menghadapi tekanan keluarga
soal status. Sambil tetap percaya Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktunya sendiri. Kalau suatu saat kamu ditanya lagi saat kamu bertemu dengan keluarga, ya, ditanya kapan kamu menikah, ya, jawaban kamu adalah kapan-kapan. Kapan-kapan, ya. Mereka pikir ini menikah segampang membalikkan telapak tangan atau semudah membalikkan telapak tangan. Saran saya jangan terpengaruh. Ya, tetap pada pendirianmu. Karena menikah itu bukanlah hal yang mudah. Ya, bukanlah hal yang mudah. Jangan karena emosi, karena desakan dari keluargamu, malu karena dikatakan kapan-kapan, ya. Jangan terpengaruh. Kamu tetap pada pendirianmu. Ya. Tuhan pasti akan menyediakan jodohnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kalaupun Tuhan tidak menyediakan jodoh, tidak jadi masalah. Kamu pulang utuh-utuh saja. Ya, nanti Tuhan sediakan jodohmu di langit baru dan bumi baru. Ingat, sorga itu adalah sebuah pengulangan bumi yang telah jatuh. Ya, nggak usah kecewa, nggak usah marah. Tetaplah pada prinsipmu, ya. Jangan buru-buru menikah. Kalau kamu salah pilih jodoh, mati kamu. Ya, kamu bisa menderita selamanya. Bisa menderita karena banyak pengalaman terjadi demikian. Lebih baik kamu menderita 3 bulan daripada puluhan tahun. Jadi kalau belum waktunya jangan, ya. Itu saran saya kepada kamu, ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kamu, ya. Dan pertanyaan yang paling terakhir, ya, datang dari seorang wanita usia 42 tahun. Suami saya pernah selingkuh di masa lalu dan kami memilih bertahan. Tapi sekarang walau sudah minta maaf, saya masih suka dihantui curiga dan trauma. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa benar-benar memulihkan kepercayaan dan menjalani pernikahan yang utuh lagi tanpa terus bawa luka lama? Yang pertama tentu kamu harus libatkan Tuhan terhadap luka batin yang kamu alami. Tidak ada seorang psikiater, psikolog yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam batinmu kecuali Tuhan. Tuhan itu adalah sang arsitek yang agung, jauh lebih dari seorang psikiater atau psikolog. Ya, kamu harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan sampai kamu berusaha sendiri, kamu tidak akan mampu, ya. Karena iblis pasti akan menungganginya, membuat kamu akhirnya trauma terus, mengingat masa lalu, sehingga lukamu bukan lagi disembuhkan, malah makin membesar, ya. Nanti penuh dengan banyak kecurigaan, ya. Kamu harus minta pertolongan Tuhan. Perbanyaklah berdoa dan jangan lupa isi pikiranmu dengan firman setiap hari. Kalau kamu mau sembuh total, ya, kamu ikut doa pagi dengan saya. Kamu ikut doa pagi dengan saya. Setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di channel GSKI Rehoboth Tomohon. Setiap hari. Nanti sembuh dengan sendirinya. Nggak usah curhat kepada siapa-siapa, ya. Jadikan Tuhan itu sebagai tempat curhatanmu. Kalau kamu ikut doa pagi dengan saya, kamu pasti akan ditolong Tuhan. Ya, dan jangan lupa hidup suci. Hidup kudus punya jam doa. Ya, kamu pasti akan disembuhkan. Saya kasih ayat firman Tuhan buat kamu, ya. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Jangan beri kesempatan. Kamu juga harus memandang suamimu sebagai pasien yang harus kamu selamatkan. Ya. Dan yang terakhir, milikilah belas kasihan Tuhan. Kalau kamu memiliki belas kasihan Tuhan, kamu akan mudah mengampuni orang lain. Kamu akan mengampuni suamimu.
sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni semua manusia, termasuk di dalamnya Yudas, Petrus yang pernah menyangkal. Ya, saya kira ini menjadi saran saya, menjadi berkat buat kamu. Ya, Tuhan memberkati kamu wanita yang hebat. Maka berakhirlah Pastoral Konseling Alkitab dan sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.